Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irfani Angreani dari kelas PTIKB 2019. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah media pembelajaran, yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Nah, dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Nah, adapun fungsi dari media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, yaitu guru menuju penerima atau siswa. Nah, sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran ini diantaranya yaitu yang pertama adalah fungsi atensi. Nah, media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Kemudian, fungsi afektif, yaitu fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian, fungsi kognitif. Nah, media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks. Nah, membantu siswa yang lemah dalam membaca, kemudian untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, selanjutnya yaitu fungsi psikomotoris. Nah, media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya manfaat media pembelajaran. Nah, secara umum manfaat media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Nah, sedangkan secara lebih spesifikasi, manfaat media pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat pakar, yaitu yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antar siswa dimanapun dia berada. Nah, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Nah, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Kemudian efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Nah, media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Nah, selanjutnya itu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa, dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Selanjutnya yaitu media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya itu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.